ketika terjadi gempa Lombok tadi malam, saya melihat imam tetap dalam sholat. Dan juga imam keluar dari sholat. Bagaimana yang benar menurut syariat Ustaz? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pernah suatu hari terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki penggembala unta. Dia sholat di belakang salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW. Dan kebetulan pada waktu itu dia sholat dengan sholat yang sangat panjang. Kemudian dia keluar dari sholat. Sholatnya belum selesai. Dia keluar dari sholatnya. Dan kemudian dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya. Dan mengingatkan khusus kepada orang yang menjadi imam tadi. Ya, kata Nabi SAW, apabila engkau mengimami manusia, hendaknya kau ringankan. Karena ada di antara mereka yang memiliki hajat, ada di antara mereka orang tua, dan ada di antara mereka anak-anak. Oleh karena itu ringankanlah dalam sholat. Ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga dari sisi fikih. Ya, Rasulullah SAW tidak menegur laki-laki yang dia keluar dari sholat tadi. Nah, kalau seandainya apa yang dilakukan itu adalah salah, pasti Rasulullah akan mengingkarinya. Karena mengingkari bagi Rasulullah SAW tidak boleh beliau mengakhirkan penjelasan di mana di saat dibutuhkan penjelasan. Tidak boleh bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau harus jelaskan. Ya, kamu seharusnya sabar. Boleh kamu lapor kepada saya, selesai kamu sholat, nanti kamu baru lapor sama saya. Kamu tidak boleh keluar sholat. Tapi Rasulullah tidak menyinggung, tidak menyalahkan ketika dia keluar dari sholat. Di sini para ulama menyebutkan bolehnya seseorang keluar dari sholat wajib, ya, ketika dia mendapatkan perkara-perkara yang sangat penting di situ. Nah sekarang, ketika terjadi gempa, apalagi gempanya bisa kita prediksi, ya, karena sangat kuat, sangat kencang, ini akan memberikan mudarat, akan membuat bangunan runtuh, ya, akan melukai kita. Bahkan bisa menghilangkan nyawa kita. Nah sekarang mana yang lebih ringan? Seseorang yang keluar sholat dikarenakan, ya, panjangnya imam dalam sholat karena dia kecapean, keletihan karena mengurusi unta, dengan kondisi dia harus keluar sholat, ya, kondisi terjadinya gempa yang ditakutkan akan merenggut nyawanya, mengambil nyawanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah engkau mencampakkan dirimu dalam kehancuran, dan berbuat baiklah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, kita ketahui di dalam hukum Islam bolehnya seseorang mengucapkan kalimat kekufuran, ya, ketika itu bisa memudaratkan nyawanya, dan pisau sudah misalnya di leher. Ya, ada orang mengancam bunuh kita, pisaunya sudah di leher atau pistol. Kamu ucap kalimat kekufuran, ucapkan kalimat kekufuran. Nah, boleh bagi dia mengucapkan kalimat kekufuran, ya, dengan kondisi seperti ini untuk menjaga nyawanya. Nah, begitu juga dengan kondisi yang terjadi. Kalau seandainya dia mengetahui, memprediksi ini gempa yang begitu kuat, dan konstruksi masjid ini sangat lemah, dan kalau seandainya tertimban dengan batu dia akan membuat dia meninggal, mana yang lebih ringan? Mana yang lebih ringan seseorang mengucapkan kalimat kekufuran dengan keluar dari sholat? Mana yang lebih ringan? Tentunya keluar dari sholat lebih ringan hukumnya dibandingkan dengan mengucapkan kalimat kekufuran. Tetapi mengucapkan kalimat kekufuran dibolehkan dalam syariat. Ya, kalau seandainya itu akan mengorbankan nyawanya, dan syaratnya seperti saya sebutkan tadi, pisau sudah di leher. Ya, nah apalagi dia meninggalkan keluar dari sholat. Tapi kalau seandainya misalnya gempa sedikit saja, tidak memberikan pengaruh kepada bangunan, ya sudah, dia jangan keluar. Ya, tapi kondisi yang kita lihat dari video-video yang tersebar, ya, gempanya itu sangat kencang. Dan bahkan kita mendapatkan informasi banyak bangunan-bangunan yang roboh dan masjid-masjid yang roboh. Maka dalam kondisi seperti ini, ya hendaknya, ya, imam dia membubarkan sholatnya. Ya, dia mengubarkan sholatnya untuk menjaga nyawanya. Wallahu ta'ala alam bissawab.